anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk memahami apa-apa yang difirmankan Allah dan apa-apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yaitulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah atau peliharalah dirimu atau keluargamu dan keluargamu dari siksa Allah, api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang mati menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Tetapi barang siapa mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Apa artinya ini? Yaitulah tidak ada lain agar kita semua betul-betul hanya bertuhankan Allah dan meninggalkan kepercayaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu apa yang mesti kita lakukan? Yaitulah ikuti seruan orang yang menyeru kepada kita
kembali kepada Allah. Jadi ini langkah kita yang pertama adalah kita mengikuti seruan orang-orang yang mengajak kita kembali kepada Allah. Dan ini adalah salah satu tugas Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang yang mengajak umatnya kepada Allah dan ibadah kepada sebagaimana sabdanya, faqad amarani Jibril an adu an-nasu ila Allah wa ila ibadati. Sungguh aku telah diperintah malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajak manusia kepada Allah dan ibadah kepadanya. Jadi kembali, langkah pertama adalah kita mengikuti seruan orang yang mengajak kita kepada Allah. Hendaklah kita berbondong-bondong mengikuti seruan untuk kembali kepada Allah. Nah, setelah kita kembali kepada Allah, tentu kita bertanya bagaimana supaya diri kita kembali kepada Allah. Di sini saya beritahukan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Seabdal-abdal yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku, yaitulah la ilaha illallah. Nah, caranya kita banyak-banyak berzikir atau menyebut kalimat la ilaha illallah, atau tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pahami apa yang kita ucapkan. Jadi kita ucapkan la ilaha illallah, juga kita harus pahami. Kemudian setelah kita pahami, kita ikuti. Ya. Jadi di dalam mengucapkan itu kita ikuti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Nah, setelah kita ikuti langkah selanjutnya adalah kita membenarkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pahami, dan apa yang kita ikuti. Jadi kita benarkan. Bahwa memang benar tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau di masa sahabat-sahabat Rasulullah ini, saya melihatnya lebih mudah bagi sahabat. Kenapa? Karena yang mengajak ini adalah orang yang mendapat gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia sudah mendapat gelar Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Atau dengan kata lain, tidak berbohong. Kalau tidak berbohong berarti dia berkata benar. Kenapa saya katakan lebih mudah? Jadi dalam masyarakat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dikenal bahwa tidak pernah berbohong. Jadi apabila dia berkata tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, otomatis masyarakat kota Mekah mengatakan ucapan Nabi Muhammad ini benar. Nah, ini juga akan gampang bagi kita kalau kita sudah memahami gelar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin. Maka apabila Rasulullah SAW berkata, hampir seluruh penduduk kota Mekah mengatakan benar. Inilah yang pernah saya ceritakan. Tak kala Rasulullah berkata kepada istrinya Siti Khadijah, "Faman za'ada'u wa man za'yastajib." Siapakah ya Khadijah yang akan aku ajak, dan siapakah yang akan mengikuti ajakanku, yang memenuhi, yang menjawabnya? Qalat, maka Siti Aisyah menjawab, "Inni musaddiqatun bik wa mu'minatun bi rabbik." Aku membenarkan engkau dan percaya kepada Tuhan engkau. Maka kalau kita lihat dari percakapan ini, secara spontanitas Siti Khadijah membenarkan Rasulullah. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu sudah dikenal bahwa tidak pernah berbohong.
mengucapkan ini kita pahami, kemudian kita ikuti dan kita benarkan. Namun penduduk kota Mekah ketika itu mereka membenarkan Nabi kita Nabi Muhammad, tetapi kebanyakan mereka di awal Rasul berdakwah, mereka tidak mengikuti kebenaran. Mestinya siapapun yang telah menyatakan benar mestinya mengikuti kebenaran. Mana yang lebih manfaat? Kita mengatakan benar, kita ikuti kebenaran, atau kita nyatakan benar tapi kita tidak ikuti kebenaran itu? Mana yang lebih pas? Menyatakan benar dan mengikuti. Kita menyatakan benar dan mengikuti kebenaran. Nah, maka yang membenarkan Rasulullah, maka dia mengikuti kebenaran, artinya mengikuti Rasulullah dalam seruannya masuk Islam. Nah, setelah kita membenarkan, kita mesti mengikuti kebenaran. Kalau kita mengikuti kebenaran, berarti kita mengikuti seruan Allah maupun seruan Rasulullah. Apa yang diserukan Rasulullah, yaitulah ajakan untuk kita masuk Islam. Inilah langkah-langkahnya, ya, kita masuk Islam, yaitulah berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Allah. Kalau orang masuk Islam atau berserah diri kepada Allah tapi tidak mengikuti ajaran Allah, sudah betul belum? Belum. Nah, maka yang betul itu orang itu berserah diri, kemudian mereka mengikuti ajaran Allah. Nah, ini yang saya pernah sampaikan kepada kalian, pengertian Islam menurut bahasa yang dikaitkan dengan agama. Artinya orang Islam adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Allah. Nah, ringkas cerita, apabila kita ingin diberi sesuatu oleh Allah, tentu ada dua jalan. Yaitulah jalan pertama ditempuh dengan jalan syariat. Maka juga telah sampaikan bahwa Islam menurut pengertian syariat itu
atau al-islamu bisyar'i adalah kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitulah al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadana wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini syariatnya atau jalan yang harus kita tempuh supaya kita dapat gelar seorang muslim. Ya. Jadi orang Islam itu adalah orang yang menjalankan yang disyariatkan oleh Rasulullah, yaitulah 5 perkara. Sama pemahamannya apabila kalian ingin panen, hendaknya kalian menjalankan syariat. Umpama syariatnya harus punya tanah untuk dijadikan sawah. Kedua, kalian harus punya alat-alat untuk membuat sawah. Ketiga, kalian harus mempunyai benih-benih untuk di sawah. Keempat, kalian harus jaga supaya sawahnya jangan diganggu oleh penyakit umpama tikus dan lain-lain. Dan penuhi syariat ini, insya Allah kalian akan panen. Ya. Nah, begitupun ini ingin menjadi orang Islam mesti menjalankan 5 syariat yang ditetapkan oleh Rasul. Yang pertama masuk Islam, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, yang kelima naik haji. Ya, kalau kita mampu mengadakan perjalanan ini dikerjakan, barulah kita panen, dapat dikatakan orang muslim. Nah, jadi Allah menghendaki, Rasul menghendaki agar kita jangan mati kecuali kita orang Islam. Jadi Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna
Islam. Orang Islam yang menyerahkan diri kepada Allah dan mentaati menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah, yaitulah masuk Islam, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa, bulan, pergi haji kalau mampu. Setelah itu kita berusaha diawali menurut kemampuan kita masing-masing, yaitulah diawali dengan menuntut ilmu. Ya. Tadi ada berapa yang harus kita pelajari? Ada 5. Jadi kita harus belajar 2 kalimat. Kedua belajar sholat. Ketiga belajar zakat. Keempat belajar puasa. Kelima belajar Kenapa kita mesti belajar? Supaya kita di dalam menjalankan syariat ini atau ibadah itu dengan ilmu. Dan tentu ilmu itu harus bersesuaian dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, kita melaksanakan syariat Islam, bahkan dari tahun ke tahun. Entah kapan Allah hitung pekerjaan kita ini sempurna atau diterima oleh Allah. Nah, apabila amalan Islam ini diterima oleh Allah, maka kita akan dinaikkan menjadi orang beriman. Nah, kalau Nabi Ibrahim, pernah saya ceritakan bahwa Nabi Ibrahim diberi Allah kalimat, atau ditafsirkan diberi Allah perintah dan larangan. Nah, fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah dan larangan ini secara sempurna. Begitu sempurna, Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imam. Sesungguhnya aku akan menjadikan kau Ibrahim sebagai pemimpin. Nah, begitupun juga kita, apabila dapat nilai yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dinaikkan menjadi orang yang beriman. Nah, jadi orang Islam saja sudah alhamdulillah. Jadi kita pahami bahwa ditakdirkan Allah menjadi seorang muslim itu sudah merupakan keberuntungan yang besar. Apalagi Allah naikkan pangkat kita
Iman. beriman. Nah, kalau begitu syaratnya menjadi orang beriman bagaimana? Tentu amalkan Islam, baru Allah angkat jadi orang Iman. beriman. Nah, masalah waktu kapan itu ada di sisi Allah ilmunya. Kapan kita diangkat menjadi beriman kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nanti kita diajarkan Allah, pertama Allah kasih iman itu yang putih, kemudian diajarkan bagaimana menguatkan iman, kemudian terus bagaimana supaya bertambah lama bertambah kuat. Tentu orang beriman ada tambahan pekerjaan, yaitu di samping mengamalkan syariat Islam juga mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan iman. Nah, setelah itu entah juga karena ini ilmunya ada pada Allah. Kapan kita diangkat oleh Allah menjadi orang muhsinin? Artinya orang selalu berbuat baik. Kenapa dia selalu berbuat baik? Karena dia selalu berhadapan dengan atau dia yakin bahwa dimanapun dia berada selalu dipandang oleh Allah. Ya. Ini tahapan-tahapan kita untuk menjadi orang muhsinin, yaitu yang Rasul katakan al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu yaitulah kalian mengabdi kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Atau kalau kalian tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kalian. Apa yang terjadi apabila kita diberikan Allah ini? Bagaimana pendapat kalian kalau kalian selalu dilihat oleh Allah? Apakah kalian ingin dilihat Allah dalam lakon yang tidak baik atau lakon yang baik? Tentu kita ingin selalu dilihat lakon yang baik. Nah, jadi ini berangkat lagi kita menjadi orang ihsan. Nah, terus kita amalkan ihsan setapak demi setapak. Mudah-mudahan kita diberi ilmu keyakinan dan seterusnya sampai perjalanan kita sampai kepada Allah. Nah, untuk sampai kepada Allah ini adalah wa may yarjul liqa Allah falyamal amalan salih wa la yusrik bi ibadati ahada. Siapa ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya dengan sesuatu. Ini syaratnya. Jadi
kita beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau intinya kita ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Nah, kalau dia ibadahnya tidak ikhlas, tentu ada selain Allah. Nah, ini yang maka syarat untuk siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadahnya dengan sesuatu. Jadi kembali kepada inti yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah tegakkanlah tauhid pada diri kita masing-masing. Ya, ini intinya. Mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah. Amin. Atau dibersihkan oleh Allah hati kita. Amin. Daripada percaya kepada selain Allah. Inilah adalah sekedar ilmu yang mesti kita pahami. Kemudian memang ada jalan yang lain yang pintas, yang mudah, yang dikehendaki Allah. Mungkin kalian pernah mendengar ada seorang perampok berbuat banyak maksiat, tiba-tiba Allah ambil dia, Allah taruh di masjid, Allah bersihkan hatinya dari selain Allah, akhirnya Allah angkat dia menjadi walinya Allah. Itu jalan pintas yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini banyak juga kita mendengar kisah-kisah yang demikian, yaitulah orang yang banyak maksiat kepada Allah, tiba-tiba Allah berkehendak, maka diambil dia, ditaruh di masjid. Artinya dia ibadah kepada Allah. Kemudian Allah cuci dia punya hati sehingga bersih dari selain Allah. Akhirnya lama-lama Allah angkat menjadi kekasihnya Allah. Nah, ini jalan yang pintas. Namun ini boleh saja kita berharap diberikan jalan itu. Namun jalan yang pertama tadi hendaknya kita jalankan. Ya. Contoh, umpama kita pengen makan jambu, tentu syariatnya kita harus menanam jambu. Sudah itu harus menunggu dengan sabar sampai jambunya tumbuh, dan kita jaga jangan sampai ada yang mengganggu. Ya, kita pelihara sehingga dia berbuah, akhirnya kita dapat jambu. Nah, ini orang yang pertama. Ada orang yang kedua tadi, dia duduk saja, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum, tiba-tiba bawa jambu. Ya. Tiba-tiba bawa jambu.
Nah, ini adalah orang yang khusus tadi, yaitu ada orang kita dengan susah payah menjalankan ini, Allah gembleng kita menjalankan syariat Islam, menjalankan iman, menjalankan perintah-perintah yang lain, baru Allah ada orang yang tiba-tiba Allah angkat, ya. Ini banyak contohnya Malik bin Dinar, contohnya Ibrahim ibn Adham, itu seorang raja yang jadi wali. Kalau Malik bin Dinar seorang pemabuk. Kemudian kalau di Indonesia dikenal Sunan Kalijaga. Ya. Tiba-tiba Allah kehendaki mereka akhirnya jadi para wali Allah. Inilah yang perlu saya sampaikan dan perhatikan setiap saat keadaan diri kita masing-masing. Bila perlu kita tanya, mana buktinya bahwa saya ini orang yang bertahankan Allah. Kedua, kita tanya lagi, mana buktinya bahwa saya ini orang yang menabikan Muhammad. Bila perlu kita tanya lagi, mana buktinya saya ini betul-betul orang Islam. Ya. Jadi ini harus kita pelajari dan pahami tentang diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau sudah ada, sudah kalian lihat, nah maka berbahagia. Tapi kalau belum ada, usaha belum bisa, ya berusaha mengada. Umpamanya nih, contoh, bukti saya orang Islam, saya baca 2 kalimat syahadat, saya masuk Islam. Bukti saya orang Islam adalah saya sholat 5 waktu. Yang bukti saya orang Islam, begitu saya dititipkan harta cukup hitungan nisabnya, saya harus keluarkan zakat. Kemudian bukti saya orang Islam, yaitulah saya melaksanakan puasa. Bukti saya orang Islam, kalau saya mampu, saya pergi haji. Nah, setelah kita melihat semua ini, kita sudah ada pada diri kita, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah mati kecuali kamu menjadi orang Islam. Nah, tapi kalau kita orang Islam, kita lihat kita nggak sholat, berarti belum sempurna. Nah, kita ngaku orang Islam, tapi kita nggak zakat, nggak puasa, atau nggak haji, padahal sudah berarti belum sempurna. Nah, apabila kita menjalankan kelima-limanya ini, nah, barulah kita melihat diri kita, bersyukur kepada Allah dapat menjalankan syariat Islam ini. Itu juga berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ini adalah salah satu orang yang selamat yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa hidup bil jannah, yaitu satu yang masuk surga adalah salah satunya adalah orang Islam. Sampai sini
pelajaran saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan engkau ubah hati kami ya Allah setelah engkau limpahkan petunjuk kepada kami. Berilah kami dari sisi rahmat. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Baik. Allahumma in kana rezeki bersama fa'ajirhu wa in kana ba'ad fa'rijhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana qariban fatahhiru wa in kana mu'siran fayassirhu atina kama ataita ibadaka ya Allah ibi irhamna irhamna Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la amman illa farajta wa la maridan illa safaita wa la dalla illa adaita wa la hajat illa qadaita wa yassarta wa yassir umurana wasfa sudurana wa nawwir qulubana واختم بصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين واهد شباب المسلمين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين. تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بقلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
المجاهدين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم وارفع درجاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.